Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristianto. Saya dari 3R4 mau jelaskan sistem pendingin. 1. Pemeriksaan kebocoran pada engine kolan. Itu pemeriksaan apakah level kolan sampai pada lubang filter pasang radiator sister dan berikan tekanan 160 kPa. Kemudian periksa apakah terdapat kebocoran pada radiator hose atau sambungannya. Peringatan: saat melakukan pengetesan pada cooling system, lepaskan pressure dari cooling system secara perlahan-lahan untuk menghindari terjadinya luka akibat panasnya kolan. Pastikan untuk membersihkan seluruh tempat pemeriksaan sampai kelembapan. Saat melakukan pengujian, berhati-hatilah supaya tidak menumpahkan kolan. Hati-hati saat memasang dan melepaskan tester, dan saat melakukan pengujian jangan melakukan perubahan pada bentuk leher pada radiator. 2. Bila menemukan kebocoran, perbaiki atau ganti part yang bersangkutan. Servis pada kendaraan. 2. Memeriksa radiator cup valve opening pressure. 1. Gunakan cup adapter untuk menyambung cup dengan tester. Pastikan cup dalam keadaan bersih sebelum melakukan pengujian. Karat atau benda-benda asing lainnya pada kapsil akan menyebabkan pembacaan yang tidak benar. 2. Naikkan tekanan sampai dengan indikator pada alat ukur berhenti bergerak. 3. Ganti radiator cup bila mana hasil pembacaan tidak tetap atau melebihi limit. 3. Pengganti engine kolan. 1. Lepaskan under skid plate dan engine room under cover front. 2. Kuras atau keluarkan air dari dalam radiator dari heater core and engine setelah melepaskan radiator drag plug. Saat melepas radiator cup, lakukan dengan hati-hati untuk menghindari terjadinya kontak dengan kolan panas atau uap panas. Letakkan handuk tebal pada radiator cup dan putar cup berlawanan arah jarum jam sedikit untuk melepaskan uap dan panas. Kemudian putar cup dengan perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. 3. Keluarkan dari air dalam water jet dengan melepaskan engine oil cooler water feed hose pada engine oil cooler. 4. Lepaskan radiator kondensor tank, kemudian keluarkan kolan. 5. Keluarkan kolan
Kemudian bersihkan jalur kolan dengan mengalirkan air ke dalam radiator melalui radiator kap. 6. Pasang kembali engine oil cooler water feed hose engine. 7. Kencangkan radiator drain flux. 8. Kemudian pasang kembali radiator kondensor tank. 9. Dengan melihat kondisi coolant, gunakan konsentrasi yang cukup untuk suhu operasional yang aman dengan perbandingan antara 30 sampai dengan 60%. Gunakan special tools air charger untuk mengisi coolant. Campuran yang tepat ada 50% air dan 50% antifreeze solution. Titik beku min 31 derajat Celcius. Jangan menggunakan campuran alkohol atau metanol, antifreeze atau engine coolant lain yang dicampur dengan alkohol untuk atau metanol antifreeze. Penggunaan antifreeze yang tidak benar dapat menyebabkan korosi pada komponen aluminium. Rekomendasi antifreeze: Diaquin Super-Long Life coolant atau setara kuantitas 8 liter termasuk 0,5 liter di dalam radiator kondensor tank. Penggunaan special tool, lihat instruksi dari pabriknya. 10. Lepaskan special tool, kemudian pasang kembali radiator kap. 11. Hidupkan mesin dengan panaskan sampai termostat membuka. 12. Setelah beberapa kali menaikkan putaran engine sampai 3000, kemudian matikan mesin. 13. Lepaskan radiator kap setelah engine dingin dan tuangkan coolant sampai penuh, kemudian pasang kembali kap. 14. Tambahkan coolant pada radiator kondensor tank antara tanda full dan low bila diperlukan. Jangan mengisi radiator kondensor berlebihan. 15. Lepaskan special tool, kemudian pasang kembali radiator kap. Pengukuran konsentrasi: ukur temperatur pada spesifik gravity dan engine coolant untuk memeriksa konsentrasi. Antifreeze standar 30 sampai 60% rentang konsentrasi yang diizinkan. Rekomendasi antifreeze: Diaquin Long Life coolant atau setara. 5. Memeriksa kebocoran water pump engine coolant. Meskipun water pump normal, sisa-sisa dari engine coolant mungkin akan ditemukan di drain hole, vapor hole, dan permukaan water pump. Jika sisa-sisa engine coolant ditemukan, periksa kebocoran water pump dengan metode berikut. 1. Membersihkan sisa-sisa engine coolant pada water pump. 2. Lepaskan radiator kap. Pastikan engine coolant sudah dingin ketika melepaskan radiator kap.
3. Pasang radiator tester dan pressure pada 100 kPa. Jangan memberikan tekanan 100 kPa atau lebih. 4. Tahan tekanan selama 20 menit dan periksa apakah ada kebocoran coolant engine dari drain hole, vapor atau permukaan water pump. 5. Lepaskan radiator tester dan pasang radiator cap. 6. Pasangkan engine, biarkan idle selama 20 menit atau matikan. 7. Periksa apakah ada kebocoran engine coolant dari drain hole, vapor hole atau permukaan water pump. Jika ditemukan kebocoran engine coolant, langkah 4 atau 7 ganti water pump. 6. Engine cooling. Thermostat service pada poin pelepasan power steering oil pump break A. 1. Dengan hose terpasang, lepaskan power steering oil pump A sambil power dari power steering oil pump break A leg break A. 2. Setelah melepaskan power steering oil pump assembly, amankan dengan kawat pada lokasi di mana sekitarnya tidak akan mengganggu pelepasan dan pemasangan termostat. 3. Lepaskan power steering oil pump break A. Pelepasan radiator power hose. Buatlah garis lurus mating mark pada radiator lower hose dan hose clamp. Lepaskan sambungan radiator lower hose. Servis pemasangan pada pemasangan termostat. Pasangan termostat seperti ditunjukkan. Hati-hati jangan sampai rubber ring terlipat atau tergores. Pastikan tidak ada oli pada rubber ring termostat. Dan juga jangan sampai rubber ring terlipat atau tergores saat pemasangan. 1. Pemasangan radiator lower hose. Masukkan radiator lower hose sejauh projection dari water pump inlet hose fitting. 2. Luruskan tanda pada lower hose, radiator dan hose. Kemudian hubungkan radiator lower hose. Pemeriksaan termostat. Rendam termostat dengan air, kemudian panaskan air sambil diaduk. Periksa suhu pembukaan termostat valve sampai standar kurang lebih 82 sampai 2 Celcius. 2. Periksa apakah valve lift sesuai dengan nilai standar ketika pada suhu pembukaan penuh. Ukur tinggi valve saat termostat tertutup penuh. Kemudian gunakan hasil pengukur ini untuk membandingkan tinggi saat termostat
terbuka secara penuh. Nilai standarnya suhu pembukaan penuh 95 derajat Celcius, besar valve 10 mili atau lebih. Sekian dari saya. Pengertian sistem pelumas pada kendaraan. Pelumas adalah suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Media pelumas yang digunakan pada sistem ini adalah oli yang mampu masuk hingga ke celah mesin. Oli yang melapisi celah-celah mesin dinamakan oil film. Lapisan ini menempel sangat kuat pada komponen mesin dan sulit dilepaskan. Hal ini membuat setiap kali komponen mesin yang mayoritas terbuat dari logam bergesekan, lapisan tersebut dapat menjadi penghalang terjadinya gesekan langsung. Sistem ini dibuat dengan memperhitungkan beberapa fungsi. Sistem ini bekerja secara langsung sebagai pendingin komponen mesin dan membilas kotoran yang menempel pada komponen mesin sehingga mesin dapat bekerja lebih baik. Pelumas juga dilakukan untuk memberikan sekat pada lubang antara silinder dan borak. Sekat ini berfungsi sebagai pencegah kebocoran tekanan dari ruang pembakaran. Selain itu, pelumas juga berfungsi untuk melumasi seluruh permukaan komponen mesin agar tidak bersihkan secara langsung. Hal tersebut dilakukan untuk meredam suara yang ditimbulkan dari komponen mesin yang bergerak, serta agar tidak terjadi keausan pada komponen mesin, sehingga mesin menjadi lebih awet dan kendaraan Anda menjadi lebih nyaman untuk dikendarai. Komponen-komponen sistem pelumasan. 1. Bak oli. Bak oli merupakan salah satu komponen pelumas yang berfungsi untuk menampung oli. Komponen ini menyimpan cadangan oli yang nantinya akan digunakan untuk melumasi mesin. 2. Pompa oli. Pompa ini berfungsi untuk menghisap dan menyalurkan oli pada mesin. Kinerja komponen oli pompa oli bergantung pada putaran mesin dari camshaft, crankshaft, atau timing belt. Pompa oli bekerja dengan menyalurkan oli yang bertekanan ke semua saluran mesin. Kemudian oli tersebut pada akhirnya dibuang melalui saluran perkaitan yang berada di ujung pompa. Proses ini bertujuan untuk melumasi seluruh bagian lain dari mesin yang terbuka. Adanya pompa oli membuat seluruh komponen mesin pelumas tanpa tekanan. 3. Filter oli.
Komponen lain yang digunakan dalam sistem pelumasan adalah filter oli. Komponen ini bertugas sebagai penyaring oli dari kotoran sehingga oli tidak cepat kotor. Apabila oli yang diproses dalam sistem ini terkontaminasi oleh kotoran, maka pelumasan tidak akan berfungsi secara maksimal. Pelumasan yang bekerja di sebuah kendaraan tidak boleh sedikit pun mengandung kotoran sedikit pun. Partikel dan kotoran yang ada di dalam oli dapat menyebabkan celah mesin yang rapat akan tergores. Yang keempat, strainer. Komponen ini berfungsi untuk menyempurnakan kerja filter oli. Strainer atau penyaring dapat menyaring kotoran hingga berdiameter 1 mm. Komponen pompa oli berada di antara lubang pompa oli dengan pompa oli, yaitu berfungsi sebagai lubang isap pelumas menuju pompa oli. Yang kelima, pressure valve. Pressure valve atau katup tekanan merupakan sebuah komponen pelumasan yang bertugas untuk mengatur tekanan pelumas. Pengatur ini dilakukan utamanya ketika mesin sedang bekerja dengan berputaran yang tinggi. Ketika mesin berputar tinggi, volume oli yang bergerak dari pompa oli mengalami pertambahan, sedangkan saluran oli memiliki batas kemampuan. Oleh karena itu, pengaturan tekanan pelumasan dibutuhkan agar tekanan oli tetap stabil. Kerja dari komponen yang satu ini memiliki hasil akhir untuk mengembalikan oli pada karakter. Proses ini berlangsung ketika tekanan pelumas atau oli sedang naik. Switch oli. Switch oli merupakan sensor tekanan oli yang berfungsi untuk menghasilkan kerja dari pompa oli. Komponen ini bertugas untuk memberitahukan kepada Anda terkait cukup atau tidaknya melumasi mesin. Anda akan dapat mengetahui hal tersebut ketika memutar kunci kontak Anda pada posisi on. Lihatlah pada dashboard apakah lampu indikator oli kendaraan Anda menyala. Apabila itu menyala, berarti komponen switch berfungsi dengan baik. Namun sebaliknya, ketika mesin dihidupkan lampu indikator oli harus mati. Apabila lampu indikator hidup saat dihidupkan, periksalah oli mesin Anda. Kemungkinan ada suatu yang bermasalah pada pelumasan kendaraan Anda. Oil gallery adalah saluran pelumas yang berfungsi sebagai jalan oli atau pelumas pada mesin. Komponen ini berupa lubang pada blok mesin yang akan dilumasi oleh lubang yang akan diantar pelumas perangkat yang harus dapat pelumasan. Oli jet merupakan sebuah komponen pelumasan yang berada di bawah silinder mesin. Komponen ini
bertugas menyemburkan oli atau pelumas ke batang penggerak PCV valve. Komponen ini yang satu ini tidak kalah penting. Komponen positive crankcase ventilation valve atau disingkat PCV valve merupakan bagian rangkaian saluran mesin. Komponen ini berupa saluran ventilasi udara yang terdapat pada ruang engkol mesin. PCV valve berguna untuk mengeluarkan gas atau udara yang telah berkontaminasi pada rangkaian pelumasan mesin berkendara. PCV valve berfungsi untuk membuang gas sisa pembakaran dalam mesin. Pada akhirnya komponen ini dapat menjaga kestabilan tekanan pada sistem pelumasan. Cara kerja sistem pelumasan mesin kendaraan dapat dikatakan cukup sederhana, namun juga rumit. Sistem ini selama ini akan mulai bekerja ketika mesin kendaraan dihidupkan. Sedangkan pada kondisi normal, yaitu mesin dihidupkan, pelumas atau oli bertampung di dalam karakter bak atau oli. Ketika itu pompa oli memiliki pasokan pelumas yang berasal dari engkol mesin. Pompa oli pada umumnya menggunakan rotary pump. Kemudian ketika mesin dihidupkan, poros engkol mulai bekerja sistem pelumas dengan memutar pompa oli. Proses ini menyebabkan adanya penyedotan pada komponen inlet hose oil pump. Pelumas akan masuk pada pompa oli lewat inflate valve dan terjadi penekanan pelumas oleh pompa di sisi lainnya. Pelumas atau oli sudah mengalir, tekanan mengalir lewat jalur oli menuju filter oli. Di dalam komponen filter ini, pelumas mengalami proses penyaringan agar terbebas dari berbagai kerak, kotoran, dan partikel. Pelumas atau oli lalu lewat pada komponen oil feed disalurkan ke oil jet dan bagian atas mesin. Oli yang telah berada di permukaan mesin secara otomatis akan langsung melakukan tugasnya, yaitu melumasi bagian rocker arm dan poros cam. Setelah itu oli kembali ke bak atau karter lewat saluran oli. Di sisi lain, oli dari oli jet di bawah blok silinder dikeluarkan dengan cara disemprotkan. Oli atau pelumas ini bertugas untuk melumasi komponen connecting rod dan piston. Seluruh putaran pelumas tersebut dibantu oleh dengan adanya komponen weak balance. Komponen weak balance merupakan bagian dari proses engkol yang berbentuk menyerupai sekop. Komponen ini bertugas untuk mengobrak-abrik
oli yang berada di karter karbu atau bak oli. Pada saat poros engkol berputar, hal ini bertujuan untuk menyebarkan oli ke semua bagian mesin. Sekian dari saya, pembahasan pelumasan oli, sistem pelumasan, dan sistem pendingin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.